Saham BUMN Karya Kompak Auto Reject bawah pada perdagangan 5 April 2021. Dan tak dapat disangkal, tekanannya pun turut membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG merah padam. Ada apa gerangan? BUMN Karya memang tengah jadi sorotan. Pasalnya beban hutangnya kian melejit semasa pandemi melanda. Rilis kinerjanya per 2020 pun mengukir rapot merah. Mari kita lihat pada pentolan jumbo perusahaan konstruksi negara. Kinerja paling memprihatinkan terlihat pada Waskita Karya yang membukukan rugi dalam hingga 7 triliun rupiah. Rugi bersih yang amat masif ini menyapu bersih seluruh laba ditahan Waskita yang sudah dikumpulkan perseroan sejak pertama kali berdiri pada tahun 1973. Tak kalah parahnya yang terjadi pada Wijaya Karya yang labanya terjun dari hitungan triliunan menjadi hanya ratusan miliar rupiah saja. Hal serupa juga terjadi pada perusahaan plat merah PT PP. Emiten ini laba bersihnya jeblok hingga 84%. Mungkin yang terlihat masih agak prima hanyalah Adikarya yang berhasil mencegah penurunan laba dan pendapatannya agar tak sampai 10%. Meski demikian, itu hanyalah angka pada triwulan 3 2020. Yang menjadi kambing hitam, siapa lagi kalau bukan pandemi virus corona? Namun mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan meyakini masalah rapot merah BUMN sudah dimulai sebelum pandemi berlangsung. Tepatnya saat proyek infrastruktur di negeri ini meningkat secara masif. Dalam laman blog pribadinya, Daysway, Dahlan Iskan menyoroti minimnya kemampuan pembiayaan emiten infrastruktur untuk mensupport proyek pemerintah. Bukan rahasia umum bahwa hampir semua proyek infra, mulai dari jalan tol hingga pelabuhan, mengandalkan pembiayaan bank dan obligasi korporasi dalam jumlah yang tak sedikit. Sementara suntikan dana dari right issue di pasar modal menjadi opsi nomor sekian. Namun jika pembiayaan bank telah menyentuh plafon, maka opsi ini tak lagi bisa diandalkan. Dan saat obligasi terdahulu jatuh tempo dengan hasil belum sesuai harapan, maka tidak ada jalan lain selain menerbitkan surat utang baru. Saat pandemi COVID-19 menghadang sejumlah proyek teranyar dan menghambat pemasukan dari proyek yang telah bekerja karena adanya aturan pembatasan sosial, maka berapapun pemasukan yang diperoleh perusahaan di 2020 seakan menguap demi membayar bunga utang yang tinggi. Tapi mau sampai kapan? Tapi itu mesti kita terima lah, sebetulnya itu hal yang sudah terjadi di 2020. Tapi sebetulnya di 2021 itu dengan kondisi adanya SWF dan lain itu kan harusnya kan akan membantu ya. Karena pengambil alihan dari jalan-jalan tol yang dimiliki oleh Waskita mungkin juga akan mengurangi beban bunga dari mereka ya, karena beban bunga mereka tuh tahun lalu sangat besar ya. Sovereign Wealth Fund atau SWF kini menjadi harapan bagi proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, sekaligus memberikan peluang oksigen dana bagi BUMN plat merah untuk kembali bernafas. Lembaga ini diyakini pemerintah dapat menghimpun dana hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam 2 tahun untuk proyek infrastrategis. Pertanyaannya, kapan SWF dapat mulai menjalankan tugasnya secara efektif? Toll road gitu. Kalau misalnya sebelum Pak Presiden itu menjabat sebagai presiden itu kan ada 800 kilo. Nah sekarang beliau sudah di sini sudah 1000 kilo. Padahal masih banyak lagi jalan-jalan tol yang harus dibangun gitu. Yang itu membutuhkan dana yang luar biasa besar gitu. Karena sejauh ini dananya selalu dari pinjaman itu membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan pembangun jalan tol itu leverage-nya sudah tinggi. Di samping juga tentunya ada beban ke APBN. Opsi lainnya memang cukup sulit, seperti divestasi proyek kepada swasta. Cara ini sebenarnya efektif untuk menyulap kerugian menjadi laba. Namun pertanyaannya lagi, perusahaan mana yang tertarik untuk membeli proyek sejenis tol dan pelabuhan di masa pandemi? Memang, menjawab kebutuhan bisnis yang padat modal tak semudah menjentikan jari. Namun jika proyek yang tergantung padanya adalah prioritas pemerintah, maka segala opsi yang memungkinkan layak untuk dicari.